Permisi Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak, silakan masuk, silakan duduk. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Mbaknya dari mana? Dari Kuta Bawa Purbalingga. Kuta Bawa Purbalingga. Kuta Bawa Purbalingga ke Purwokerto berapa jam ya? Ya, kira-kira 1 jaman. Oke, 1 jam. Kesini naik kendaraan pribadi atau Naik kendaraan pribadi, naik. Oke, naik motor. Kalau boleh tahu Mbaknya namanya siapa? Nama saya Nurul Aulia. Oh, Nurul Aulia. Biasa dipanggil Nurul. ya, Mbak Nurul. Kalau boleh tahu berapa bersaudara? 3 bersaudara. Dan saya anak terakhir. 3 bersaudara. Berarti 3 bersaudara dan Mbak anak terakhir. Anak ketiga dari 3 bersaudara. Iya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu anak saudara pertama dan kedua itu usia berapa, Mbak? Yang pertama itu usia 27, yang kedua itu usia 25. Yang pertama itu usia 27, yang kedua itu usia 25. Saudara pertama dan kedua itu kalau boleh tahu perempuan atau laki-laki? Laki-laki kedua-duanya. Oke, dua-duanya laki-laki. Berarti Mbak perempuan sendiri ya? Iya. Oke, apa-apa. Pada cantik sendiri, sama ibu. Iya, cantiknya sama ibu juga. Pekerjaannya Mbak kalau boleh tahu apa ya Mbak? Sekarang saya lagi kuliah. Semester 6. Kuliah semester 6. Iya. Udah sibuk skripsi ya Mbak yang mulai? Iya. Nyari judul ya Mbak. Ya semoga diberi kelancaran. Amin. Dipermudah segala urusannya biar cepat lulus ya Mbak. Iya. Status sekarang Mbak sudah nikah atau belum? Belum, masih single. Oke, masih single. Di rumah Mbak kan ada saudara nih, 2. Berarti masih tinggal bareng sama saudara atau dengan siapa sekarang tinggal? Tinggal sama orang tua, tapi yang abang pertama itu udah pisah rumahnya. Jadi yang belum nikah tinggal 2. Ya, tinggal saya sama mas saya yang kedua. Jadi yang pertama itu sudah menikah dan udah tinggal sendiri. Oke. Ya sebelumnya saya belum memperkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan nama saya Maulida Safitri. Mbak bisa panggil saya Mbak Lida. Saya berasal dari Kota Tangerang. Riwayat pendidikan saya SD di SD Negeri Priok 1 di salah satu SD negeri di daerah Tangerang. Saya SMP di MTS swasta di daerah Jakarta Selatan, yaitu MTS Al-Musyawarah Jakarta. Dan saya SMA memilih untuk sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 10 Jakarta di daerah Jakarta Barat. Dan sekarang saya kuliah di Universitas Islam Negeri Purwokerto, jurusan bimbingan konseling, dan masih semester 5. Seperti itu. Usia saya sekarang 21 tahun, Mbak. Sebelumnya Mbak tuh datang ke sini memiliki tujuan apa ya Mbak? Untuk konseling. Untuk melakukan sesi konseling. Oke. Berarti Mbak datang ke Purbalingga, dari Purbalingga ke sini untuk melakukan sesi konseling bersama saya, seperti itu. Betul. Oke. Sebelum melakukan sesi konseling, saya akan memberitahu beberapa hal terkait konseling untuk mendukung proses konseling yang akan kita lakukan nanti, ya Mbak? Iya. Baik. Sesi konseling atau proses konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi Mbak Nurul tidak perlu merasa takut atau khawatir kalau permasalahan atau masalah yang Mbak Nurul ceritakan kepada saya akan terbongkar atau diketahui banyak orang. Karena permasalahan yang Mbak ceritakan kepada saya itu hanya Mbak Nurul dan saya saja yang mengetahuinya. Karena adanya asas kerahasiaan di dalam proses konseling seperti itu, Mbak. Dan di proses konseling juga
alih tangan ASUS. Di mana jika konselor merasa tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami klien, maka klien akan dialih tangankan kepada konselor yang lebih membidangi, seperti itu. Jika permasalahan Mbak terkait keluarga, mungkin akan dialih tangan kasuskan ke konselor yang khusus, konselor keluarga, seperti itu. Selain itu, kami konselor juga akan memberikan beberapa sesi atau beberapa jam untuk melakukan sesi konseling. Seperti misalkan di perjanjian di awal, kita melakukan sesi konseling selama 1 jam. Jika lebih atau kurang saat kita melakukan sesi konseling merasa kurang, maka kita harus melakukan perjanjian terlebih dahulu untuk menentukan sesi konseling berikutnya di lain hari, seperti itu. Dan tujuan dari proses konseling itu adalah untuk memberdayakan konseli agar dirinya mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena di sini konselor berfungsi untuk membantu, hanya sekedar membantu untuk menyelesaikan permasalahan dari klien, seperti itu, Mbak Nurul. Dan mungkin pertemuan pertama kita kali ini hanya untuk sebatas perkenalan saja. Nanti kita atur pertemuan selanjutnya untuk melakukan sesi konseling lebih dalam, seperti itu, Mbak Nurul. Ya, ngerti. Apa ada pertanyaan atau mungkin Mbak Nurul mau langsung melakukan sesi konseling saja bersama saya? Saya di pertemuan berikutnya aja. Di pertemuan berikutnya aja. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Nurul. Kalau ada pertanyaan atau sebelum kita bertemu ada hal yang ingin Mbak Nurul sampaikan, bisa WhatsApp saya. Mungkin saya bisa membantu lewat WhatsApp, seperti itu. Tapi nanti mau ketemuan sesi berikutnya lagi, nanti bikin perjanjian lagi. Iya, betul sekali. Paham? Oke, terima kasih Mbak Nurul atas waktunya sudah bersedia hadir ke klinik saya untuk melakukan sesi konseling bersama saya. Enggak Mbak, dan saya yang bilang terima kasih. Saya Oke, nggak apa-apa Mbak. dulu ya Mbak. Iya Mbak. Makasih Mbak. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mbak Nurul. Mbak Nurul kesini ada keperluan apa ya Mbak? Sebenarnya saya tuh kesini kayak pengen curhat itu, dan saya tuh kayak bingung mau curhat itu ke siapa, dan akhirnya saya tuh memutuskan untuk ke konselor. Oke, jadi Mbak Nurul kesini ingin melakukan sesi konseling bersama saya, seperti itu. Mbak Nurul, kalau boleh tahu berarti datang ke sini tidak ada paksaan, atas keinginan sendiri, seperti itu. Dan yang namanya sesi konseling Mbak, ada yang namanya itu asas kerahasiaan. Jadi Mbak Nurul tidak perlu takut atau khawatir kalau permasalahan yang Mbak Nurul ceritakan kepada saya akan terbongkar atau bocor, seperti itu. Hanya Mbak Nurul dan saya yang mengetahuinya. Kalau Mbak Nurul sudah siap untuk menceritakan permasalahan yang dialami Mbak Nurul sekarang, Mbak Nurul bisa langsung cerita kepada saya. Tapi jika Mbak Nurul merasa belum siap untuk menceritakannya, saya akan memberikan waktu beberapa menit untuk Mbak Nurul berpikir seperti itu dan mempersiapkan diri. Jadi gimana ya Mbak? Jadi saya akan memberikan waktu Mbak Nurul berpikir. Saya akan mengambil air agar Mbak Nurul bisa merasa lebih tenang.
Nah ini Mbak Nurul bisa silakan diminum dulu airnya. Makasih ya Mbak. Iya. Ya, udah nggak? Udah merasa lebih tenang? Ya lumayan, nggak kayak tadi. Siap untuk bercerita kepada saya? Ya saya sudah siap. Ya, jika Mbak Nurul sudah siap untuk bercerita permasalahan yang Mbak Nurul alami kepada saya, Mbak Nurul bisa bercerita sekarang. Jadi gini Mbak, saya tuh kesel banget sama orang tua saya yang sama pemikirannya itu yang ketinggalan zaman dan itu loh Mbak. Apa yang menyebabkan Mbak Nurul berpikir bahwa orang tua Mbak Nurul itu bersifat dan berpikiran kolot dan ketinggalan zaman? Orang tua saya tuh nggak memikirkan masa depan saya, dia hanya memikirkan diri dia sendiri. Itu loh Mbak. Jadi tetap kokoh sama pilihan apa yang dia pilih gitu dan nggak berpihak pada saya gitu. Kalau boleh tahu, memang apa yang menjadi permasalahan Mbak Nurul sehingga Mbak Nurul berpikir bahwa orang tua Mbak Nurul itu hanya memikirkan dirinya sendiri tapi tidak memikirkan Mbak Nurul? Saya tuh kan masih muda ya Mbak, saya masih ingin mengejar masa depan dan saya ingin berkarir dan berpendidikan yang lebih tinggi gitu ya Mbak. Dan saya pengen ngebanggain kedua orang tua saya, tapi orang tua saya itu memilih keputusannya sendiri gitu. Jadi Mbak Nurul ini memiliki perbedaan pendapat seperti itu. Ya betul. Jadi perbedaan pendapat dengan orang tua, Mbak Nurul pengen A tapi orang tua pengen B seperti itu. Iya. Dan itu tuh menurut saya tuh kayak nggak adil gitu loh buat diri saya. Oke, kalau boleh tahu permasalahan apa yang menyebabkan orang tua Mbak Nurul ini pengen A? Apa yang menjadi keinginan orang tua Mbak Nurul dan apa yang menjadi keinginan Mbak Nurul sehingga terjadinya permasalahan? Orang tua saya tuh ingin menikahkan saya di masa muda yang sekarang, sedangkan saya itu tuh masih ingin mengejar karir saya yang saya inginkan. Dan saya pun juga nggak tahu orang tua menjodohkan saya itu sama cowok yang kayak gimana, sedangkan saya itu belum kenal sama cowoknya dan saya itu belum kenal sama keluarganya. Ya berarti Mbak Nurul ini merasa gelisah ya Mbak, merasa takut karena perjodohan yang dilakukan oleh orang tua Mbak, karena Mbak belum mengenal pihak laki-laki maupun dari laki-lakinya sendiri. Seperti itu ya Mbak? Iya, dan orang tua saya tuh tetap kokoh kayak memutuskan pernikahan ini tanpa persetujuan saya gitu. Dan menurut saya ini tuh kayak nggak adil gitu loh Mbak. Tapi jadi kayak gelisah, sedih, kayak pengen marah, cuma nanti saya takut dikata berdosa gara-gara melawan orang tua gitu. Itu saya bingung harus kayak gimana. Sedangkan saya pun juga kayak takut gitu. Saya bisa mengerti dan paham apa yang Mbak Nurul rasakan. Di sisi lain Mbak Nurul ingin berbakti kepada orang tua, tapi pilihan orang tua Mbak Nurul sendiri tidak menginginkannya. Seperti itu ya Mbak? Iya. Sedangkan kan saya ini kan udah gede dan saya kan bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dan ini tuh kan kayak kita apa sih? Kayak saya tuh pengen bisa untuk milih sendiri loh selagi saya masih bisa gitu. Karena untuk masa depan ya Iya, Mbak? karena untuk yang ngejalanin masa depan itu kan saya, bukan orang tua saya gitu. Lalu rencana Mbak ke depannya itu seperti apa? Dan saya tuh pengen mengejar karir dulu loh Mbak, baru kayak nikah gitu. Kalau misal karir saya udah cukup, baru saya nikah gitu Mbak. Ya, Dengan pilihan saya sendiri, bukan karena orang tua, karena paksaan. Karena kan yang menjalani masa depan itu kan saya, yang ngerasain itu kan saya. Jadi
saya yang merasakan. Ya walaupun pilihan orang tua itu terbaik, tapi kan kita kan tahu kalau pilihan orang tua itu terbaik, dan pilihan kita pun juga yang ingin kita itu ya Mbak. Ya, saya paham. Saya bisa merasakan apa yang Mbak Nurul rasakan, saya bisa menangkap apa yang Mbak Nurul maksud. Jadi Mbak Nurul itu merasa gelisah karena merasa sedih, merasa takut, merasa kesal juga karena Mbak Nurul tuh pengen mengejar karir, mengejar pendidikan untuk masa depan yang lebih cerah. Tapi orang tua Mbak Nurul ingin Mbak Nurul nikah seperti itu dengan pilihan orang tua seperti itu. Kira-kira saya di sini hanya bisa membantu sebisa saya dari permasalahan yang sudah Mbak ceritakan kepada saya. Namun segala keputusan itu ada di tangan Mbak Nurul seperti itu. Saya hanya bisa memberikan beberapa pilihan atau saran Mbak. Jadi mungkin Mbak bisa, saran dari saya yang pertama, mungkin Mbak bisa tetap melanjutkan pernikahan, perjodohan ini agar tidak dibilang durhaka sama orang tua. Tapi Mbak juga bisa sekaligus melakukan mengejar pendidikan ke yang lebih tinggi seperti itu. Atau Mbak jika tetap tidak mau dengan orang itu, dengan perjodohan itu, mungkin Mbak bisa bicarakan terlebih dahulu baik-baik sama orang tua Mbak seperti itu. Atau sebelumnya Mbak memiliki hubungan yang seperti apa sama orang tua? Sebenarnya sih saya tuh sama orang tua saya itu kan nggak terlalu dekat banget, jadi ya, orang tua saya tuh kayak memutuskan sebelah pihak, kayak selalu mengambil keputusan sebelah pihak. Oke, jadi mungkin menurut saya Mbak Nurul bisa berdiskusi dulu dengan orang tua terkait perjodohan ini seperti itu. Jika Mbak Nurul merasa bahwa Mbak Nurul tidak suka dengan keputusannya, Mbak Nurul keberatan, beritahu kepada orang tua dengan baik, dengan lembut, dengan santun, agar orang tua juga bisa memahami apa yang Mbak Nurul rasakan sekarang seperti itu. Karena yang namanya pernikahan itu kan nggak main-main ya Mbak. Iya. Jadi mungkin Mbak bisa berdiskusi dulu dengan kedua orang tua Mbak seperti itu. Mbak bisa memilih melanjutkan pendidikan atau menikah atau bisa keduanya sekali. Kalau boleh tahu rencana kedepannya setelah Mbak melakukan sesi konseling bersama saya itu apa? Saya bakal ngomong kepada orang tua, ingin lebih kayak mengungkapkan perasaan saya tuh kayak gimana, dan saya tuh pengen dia tuh dengerin omongan saya gitu, kayak nggak harus memutuskan sebelah pihak gitu. Tapi apa berarti Mbak ingin berusaha untuk berbicara dulu dengan orang tua terkait pernikahan ini seperti itu. Jika masih ada yang ingin disampaikan, Mbak bisa bicarakan sekarang, atau jika masih perlu pertemuan selanjutnya, kita akan atur pertemuan berikutnya untuk melakukan sesi konseling lagi. Ya, nanti kalau misal saya masih butuh Mbak, saya akan ngechat Mbak dan saya akan minta jadwal ke Mbak. Oke, nanti kita akan mengatur sesi konseling berikutnya ya Mbak di lain waktu. Iya. Oke, jadi setelah ini apa yang Mbak rasakan, apa yang akan Mbak lakukan ke depannya untuk permasalahan yang Mbak alami setelah melakukan sesi konseling bersama saya? Ya, saya udah merasa puas ya, karena saya kan mendapatkan apa yang saya bicarakan
walaupun itu bukan ke kedua orang tua saya, tapi nanti saya habis ini bakalan ya ngomong baik-baik sama orang tua saya, dan apa yang saya inginkan orang tua saya itu bisa mengetahui juga. Bisa paham. Apa kita sudah cukupkan sesi konseling pada hari ini atau masih ada yang ingin Mbak sampaikan? Sepertinya untuk sekarang sih sudah cukup. Bisa boleh diminum dulu Mbak? Iya, gitu. kasih Mbak. Iya, sama-sama. Sudah, saya mau pulang dulu ya Mbak. Makasih untuk waktunya. Iya, sama-sama. Ini sudah menjadi tugas saya menjadi seorang konselor untuk memberikan layanan kepada klien seperti itu. Saya kan juga merasa puas. Alhamdulillah. Pada Anda. Terima kasih. Permisi dulu ya Mbak. Makasih. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.